Assalamualaikum sahabat elektronik. Berjumpa kembali bersama saya, dan pada pagi hari ini kita kedatangan set-top box Sanek yang kerusakannya mati total. Dan tidak usah lama-lama, kita akan langsung saja colokan ke listrik apakah memang set-top box ini mati total. Oke. Ya, ternyata benar ya. Oke teman-teman, ini lampu indikatornya tidak menyala ya, sama sekali tidak menyala. Oke, ini set-top box masih dalam keadaan terhubung ya ke listrik. Kita sudah arahkan multitester di skala 10 volt karena ini tegangan sekundernya hanya memakai 5 volt, jadi kita arahkan di skala 10 volt. Baik, probe hitam kita tempatkan di ground dan probe merah kita tempatkan di kaki positif LO atau dioda ya. Oke, kita coba sebentar, kita hidupkan dulu lampu kameranya, dan ini tidak ada sama sekali ya untuk tegangan 5 voltnya. Yang di kasus sebelumnya itu ada tegangan biarpun 3 volt, namun tetap tidak tampil. Dan kita akan coba tegangan AC nya. Oke, tegangan AC hadir ya, ternyata ini tidak bermasalah. Untuk bagian kabel yang menuju ke power supply itu baik-baik saja tampaknya. Kalau kita teliti seksama atau kita teliti dalam keadaan baik ya mesinnya, walaupun ini sudah pernah diservis namun gagal ya, katanya ini sudah pernah diservis. Oke, kita bongkar terlebih dahulu ya untuk kita keluarkan mesinnya dari dalam bodi set-top box. Bodinya kita angkat atau kita cabut dulu yang depan karena ini mengunci ya, mengunci di lampu digital, dan dia tidak akan terbuka mesinnya kalau sebelum bodi depannya itu dibuka. Dan ini ada beberapa baut yang harus kita buka. Oke, mesin sudah terbuka ya teman-teman. Oke, di sini untuk bagian power supply-nya, di sini bagian power supply-nya itu tidak ada yang bermasalah atau tidak ada yang rusak kalau kita lihat secara johir asik. Oke, untuk bagian power supply di sini ya, dan ini bagian sekunder. Dan kita akan panaskan terlebih dahulu untuk soldernya karena kita akan membuka elko di bagian sekunder.
Oke, ke tahap selanjutnya sebelum kita membuka atau mencabut elko yang tadi kita curigai, yaitu elko berapa itu 25 volt ya, 1000 UF, itu terlalu besar sebenarnya itu. Oke, kita akan cek di skala kali 1K, dan ini adalah kaki positif elko ya. Kita tidak akan terlepas dari pengukuran. Oke, sepertinya normal ya. Dan jika kita balik seperti ini, yang tadinya probe merah di ground, ini dalam keadaan kita normalkan, jadi probe merah di positif dan ground ya di probe hitam. Oke, tidak ada masalah, namun kita akan uji juga nanti diodanya apakah dia masih dalam keadaan baik. Kita akan cabut dulu elkonya agar mempermudah pengangkatan kaki di salah satu kaki dioda yang mengarahkan tegangan ke elko ini yang kita cabut ya. Ini itu nilainya 25 volt 1000 mikro. Oke, baik, sudah tercabut ya teman-teman. Ini seperti ini tuh keadaan elko itu ya. Sudah dalam keadaan tidak baik ya. Dia sudah pecah di bawah, dan lalu untuk selanjutnya kita akan angkat salah satu kaki diodanya nanti, dan kita akan memastikannya terlebih dahulu ini benar masih dalam keadaan baik ya. Kita terus mencari apa yang bermasalah, karena tegangan di primer ke sekunder tidak ada ya. Namun biarpun tidak hadir, itu tidak menyebabkan terbakar atau ada salah satu komponen yang terlihat gosong atau gimana, masih dalam keadaan baik. Oke, kita angkat satu kaki di dioda penyiarah di bagian sekunder. Ini adalah kaki positif ya. Kita pastikan jangan sampai terhubung ke jalur PCB. Oke, kita akan ukur apakah dia short atau putus. Kalau tidak, kita akan pasang kembali atau solder kembali kaki yang tadi kita angkat. Oke, ini dalam keadaan baik ya untuk dioda penyiarah yang ada di bagian sekunder dari blok PSU atau power supply. Oke, kita solder kembali untuk kaki dioda yang sudah kita angkat. Baik teman-teman, kita akan cari pengganti untuk mengganti elko yang sudah kita cabut nanti, karena elko yang sudah kita cabut tadi karena memang sudah pecah di bawah ya. Oke, kita akan mencobanya terlebih dahulu tanpa menggunakan
elko yang tadi kita cabut, belum kita pasang atau belum kita ganti. Oke, kita nyalakan stop box-nya apakah ada tegangan. Kalau tidak ada, kita akan membuka atau mengganti elko kecil yang ada di blok primer. Oke, masih tetap tidak ada tegangan ya teman-teman. Ini tandanya stop box masih dalam keadaan mati karena tegangannya yang tidak hadir sama sekali di sini. Tak ada ya, tak ada sama sekali untuk tegangan di bagian primer maupun di bagian sekunder. Oke, kita akan lanjut, kita akan buka dulu elko kecil. Langkah selanjutnya kita akan mengganti terlebih dahulu karena sudah saatnya kita memasang elko yang baru. Ini adalah elko dengan nilai 16 volt 680 mikro ya, tidak apa-apa asal jangan lebih kecil dari tegangan yang aslinya ya, karena memang untuk tegangan yang lebih kecil dari nilai elko itu tak ada. Yang paling kecil paling ada sekitar berapa volt, 10 lah, 10 volt. Oke, kita pasang. Ini kakinya masih panjang ya untuk elko yang baru, nanti kita potong. Kalau ini tidak berhasil, kita akan mengganti juga elko yang ada di bagian primer. Dan elko yang tadi kita maksud itu adalah elko di bagian primer, itu nilainya itu 50 volt 10 mikro ya. Ini elkonya. Biasanya kalau untuk tegangan yang tidak hadir itu elko yang ini sudah melemah ya teman-teman, dan kita tidak mau tesnya, kita langsung ganti saja. Dan ini sudah saya ganti, untuk nilainya itu 50 mikro ya, 10 mikro 50 volt maksud saya begitu. Oke, kita akan tes tegangannya apakah sudah hadir. Tegangan untuk set top box yang tadinya tidak hadir apakah sudah hadir dengan ganti elko di bagian sekunder dan di bagian primer. Oke, ini sudah kita nyalakan dan sudah ada tegangannya. Sini ada sekitar 5 volt karena ada di skala 10 volt di multi testernya. Dan ini sudah tampil ya indikatornya sudah. Oke, tinggal kita coba ke televisi apakah normal. Terkadang tidak ada sinyal ya. Stop box sudah menyala ya, dan tinggal kita hubungkan ke televisi apakah menyalanya itu dia tampil atau tidak untuk gambarnya juga sinyalnya. Oke, kita hubungkan atau kita colokkan kabel RCA nya ke set-top box dan tinggal kita nyalakan ya. Kita akan tunggu. Oke, sudah tampil ya, itu logonya, logo Sanek sudah tampil, namun untuk sinyal atau channelnya belum keluar. Nah, oke, sudah ada siaran langsung ya. Oke, ini
normal sepertinya untuk setupnya, dengan hanya mengganti kedua elko yang ada di bagian primer dan ada di bagian sekunder. Oke teman-teman, sepertinya sudah selesai perbaikan kita kali ini, dan seperti biasa saya katakan takkan ada perjalanan yang indah kalau di dalamnya tidak ada kesulitan. Dan teruslah belajar dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.